Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kita akan bahas lagi bersama dengan Bapak Elvi Ansori, sang penulis ya, untuk berbicara mengenai literasi. Nah, ini kan sekarang memang dari kementerian juga, dari para pengajar juga lagi menggalakkan yang namanya literasi ini. Iya. Nah, sejauh ini yang Pak Elvi Ansori rasakan setelah sekarang literasi makin digalakan lagi, makin digaungkan, gimana nih terhadap apa sih proses penulis Pak Elvi sekarang? Secara pribadi kita sangat senang ya, sangat senang karena kita juga usaha, Pak. Usaha, bahkan saya dulu gini, saya hubungi guru bahasa, Bu, saya ingin mengajar literasi di sekolah itu. Oke. Tolong siapkan muridnya, siapkan kelasnya, jangan pikir transportasi saya. Pergi ke sekolah-sekolah. Oke. Masuk ke sekolah-sekolah mengajarkan atau memberi motivasi tentang menulis, tentang manfaat menulis, tentang apa yang akan kita dapat dari menulis. Jadi alhamdulillah kita udah berapa kali ya, anak-anak Bengkulu ini lomba juara cerpen, lomba juara puisi di tingkat-tingkat nasional gitu. Dan budaya menulis pun sudah mulai marak ya, mulai marak. Kemudian dibantu dengan ada kantor bahasa yang setiap tahun membuat sayembara menulis, cerita anak berbahasa daerah, mulai lomba cerpen, itu membangkitkan semangat literasi di kalangan pelajar, mahasiswa dan guru terutama. Oke, jadi orang-orang yang baru akan hobi untuk di bidang tulis menulis ini karena sering diadakan lomba akhirnya kepancing juga berarti. Iya, termotivasi. Pak. Termotivasi juga. Terutama kan kita ingin meningkatkan kualitas kita. Nah, kedua kita mungkin mencari ya mungkin kalau rezeki dapat hadiah berbentuk uang atau dan sebagainya. Nah, untuk Pak Elvi sendiri ini kan banyak sekali hobinya atau juga kesibukannya ya. Bagaimana nih cara Pak Elvi untuk mensiasatinya, mungkin dari segi waktunya dalam beraktivitas, nulisnya juga tetap jalan, aktivitas lain juga tetap jalan. Gimana nih ngatur? Karena kan nulis itu kita butuh tenang, konsentrasi, duduk fokus gitu. Iya. Gimana nih cara Pak Elvi mensiasatinya? Saya di rumah ternak kambing, lumayan banyak kambing di rumah. Di belakang rumah itu ada sekitar 18 ekor kambing gitu kan. Banyak. Kemudian saya juga membina klub panahan, menjadi pengurus Persatuan Panahan Indonesia Bengkulu gitu kan. Jadi kita mensiasati waktu itu ya sebisa mungkin kita bisa gitu. Saya kebanyakan menulis itu malam, Pak. Oke, malam. Saya jarang sekali menulis itu siang. Pagi, siang, sore jarang sekali. Rata-rata saya menulis di atas jam 10 malam. Di atas jam 10 malam. Berarti juga memotong waktu istirahat gitu. Rata-rata memang penulis gitu. Oke. Kan gini. Rata-rata penulis itu punya pekerjaan lain, Pak. Seperti Andrea Hirata, Laskar Pelangi kan? Iya, betul. Dia kan PNS, Pak. Kapan dia nulis, Pak? Gitu. Bener. Pagi sudah berangkat kerja, sore pulang. Pulang kerja. Kapan dia menulis? Teman-teman juga banyak yang guru gitu kan. Pagi ngajar, sore ngurus anak, sore suami, kapan dia nulis? Sama lah dengan kita juga. Jadi tidak ada penulis itu memang kerjanya nulis nggak ada. Rata-rata mereka punya pekerjaan. Ada yang dokter, ada yang karyawan, ada yang guru dan sebagainya. Ibu rumah tangga kan, wah. Benar. Gimana pekerjaan rumah tangga itu kan non-stop. Pagi-pagi anak mau sekolah, semuanya harus dipersiapkan. Anak beres, suami pulang gitu kan. Betul. Ini kapan? Jadi mereka bisa bersiasati gitu. Kalau saya rata-rata jam 10 malam sampai jam 3 pagi gitu kan. Atau nanti tidur sebentar, setelah subuh akan gitu. Juga kan tidak selamanya kita menulis, Pak. Tapi ketika kita menulis ikut sayembara, ikut apa tuh, atau teman minta bantuan, kan gini. Banyak saat ini misalnya karyawan atau guru-guru itu ketika naik pangkat dari 4A misal ke 4P harus punya karya gitu kan. Oke. Dan tidak semua guru-guru itu punya waktu untuk menyusun buku. Betul. Mereka punya ide kan, punya cerita. Tapi karena keterbatasan waktu ya kita bantu menyusun, mengedit dan sebagainya, kita terbitkan juga gitu kan. Oke, jadi idenya dituangkan, sharing lah bersama dengan Pak Elvi. Akhirnya baru nanti dibuatkan sama-sama gitu. Ya, jadi bahkan sebuah karya. Sering menjadi ghost writer jadi. Ghost writer. Malah itu yang menghasilkan uang, Pak. Iya. Ghost writer itu yang lebih menghasilkan uang. Misalnya ada
oknum ini kan, Mm-mm. kita mau naik pangkat lah, Mm-mm. saya nggak punya waktu, tolong buatkanlah nanti terbitkan atas sama saya, beres gitu kan. Oke. Itu namanya ghostwriter. Atau Mm-mm. kita membuat karya, kita susunkan nanti atas nama dia. Mm-mm. Nah, tadi kan juga Pak Elvi cerita nih, mulai menulis dari jam 10 malam sampai bahkan jam 3 dini hari. Nah, itu kan otomatis perlu pemikiran yang tenang dan juga cemerlang. Otomatis kalau untuk buat satu buku ini butuh kan beberapa hari, beberapa minggu. Pernah merasakan kebentur ide nggak, Pak? Kalau terbentur ide nggak saya? Saya nggak mengalami terbentur ide. Mm-mm. Cuman ketika ada waktunya ngeblank gitu kan, komputer Word udah dibuka, tangan sudah di keyboard, mau mulai nggak bisa gitu kan. Nah, untuk penulis-penulis pemula, ketika kita Word sudah dibuka, tangan sudah di keyboard, tapi nggak mau mulai, jangan dipaksa, sudah gitu loh, tinggalkan kerja lain, ngisi polybag ya, atau ngurus ayam atau apa mana-mana gitu kan. Biasanya saya kalau bilang lucu atau gimana itu, saya sering menulis dibantu setan, Pak. Dibantu setan? Dibantu setan. Ini konotasinya dibantu setan. Seperti apa itu? Gini. Ini saya penasaran ini. Misal kita menulis ya, kita sudah ngeblank, membuat suatu cerita kita sudah ngeblank. Tokohnya mau kemana, tokohnya mau diapain, Betul, gitu kan? betul. Atau dari bab 3 ke bab 4 itu ngeblank. Itu kadang-kadang datangnya melalui setan atau malaikat, nggak tahu saya. Allahu Akbar, sholat. Terus mulai iya udah macam itu ya. itu setan atau jin, Pak? Benar. Setan dan jin juga yang ngebantu. Nggak Karena tahu gitu, Pak. Kita ibadah harus khusyuk kan. Harus Tahu-tahu khusyuk. ada bisikan. Ya kita pas ruku, iya udah kelak macam itu, sih itu. Assalamualaikum, lari ke komputer, gitu. Nah itu sering gitu, Pak. Kalau orang kan gini, cari inspirasi di mana? Di pantai. Betul. Atau cari inspirasi di mana? Saya nggak pernah memfokuskan ke suatu tempat atau memfokuskan kegiatan saya untuk mencari inspirasi, nggak ada. Kadang-kadang sambil bermotor itu timbul. Oh nanti di bab ini dibuat seperti ini, seperti ini, tokonya seperti ini. Itu saat bermotor atau saat kita lebih banyak waktu sholat kadang-kadang, Pak. Itu setan atau malaikat nggak tahu saya, Pak. Itu jadi kadang-kadang aneh gitu loh. Seperti kita kehilangan kunci misalnya, kunci. Betul. Mulai ruku, mulai sujud. Oh iya, di hati lemari itu kan. Tadi terakhir taruhnya di sana. Oh iya, baru ingat. Nah itu setan atau malaikat, Pak. Begitu. Ini malah seperti itu saya. Iya. Nah itu menulis dibantu setan atau malaikat gitu. Jadi kadang-kadang ide-ide itu datang di suatu waktu yang kita tidak. Padahal kan bisa aja dapat ide seperti lagi ngangon kambing, ya, sambil duduk sambil lihat kambing gitu kan. Kadang-kadang ada gitu. Kadang-kadang ada atau sedang naik motor kan sendirian atau sedang duduk-duduk. Tapi lebih banyak saat seperti itu saya mendapat ide gitu. Wah, ini idenya di tempat yang tidak terduga ya. Pada saat melakukan ibadah lebih banyak. Itu yang sering malah itu. Lagi sholat, atau dapat nih wangsitnya. Iya wangsit. Oh iya kelak si Haris Iko kakaknya kelak ke pantai terus ke laut sampai waktunya pulang tidak pulang-pulang ternyata di laut badai gitu kan. Dibuat seperti itu nanti. Oke. Oh berarti pada saat Pak Elvi ini menulis itu sebelumnya tidak dipikirkan, oh cerita ini saya mau cerita tentang anak pelaut, dia pergi ke laut, atau mengalir seperti itu saja? Sebenarnya di awal menulis ada, Pak. Oh ada ya? Ada. Haris ada pantai. Tetapi ketika kita mulai proses mengembangkan sebuah tulisan, pasti kadang kan ada bentok. Betul. Bentok untuk melanjutkan paragraf 1 ke paragraf kedua gitu kan, bentok. Tinggalkan gitu kan. Oke, baiklah. Pak Elvi, kita tahan lagi obrolannya Pak Elvi ya. Dan pemirsa opini jangan kemana-mana, semakin seru obrolan kita yang pastinya opini akan kembali lagi setelah yang akan lewat berikut ini.